Iman itu tidak rumit. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikesi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang Tuhan banyak variasinya. Ada yang kalau berbicara tentang Tuhan terkesan seolah-olah ia sedang tidur bersama Tuhan atau duduk makan dan minum bersama Tuhan. Ada juga yang berbicara tentang Tuhan seolah-olah Tuhan itu jauh sekali, tidak dapat dijangkau dan tidak dapat didekati. Konsep-konsep berpikir tentang Tuhan ini sangat berpengaruh pada iman kita, sehingga jika Tuhan itu dibayangkan sebagai yang jauh, yang rumit didekati, maka Tuhan atau iman kita itu terasa rumit, berat, membosankan dan ribet. Saudara-saudariku terkasih, kedua bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini menegaskan bahwa iman itu tidak ribet, tidak rumit. Percaya kepada Tuhan itu tidak rumit. Yang membuat iman itu rumit itu adalah konsep atau cara berpikir kita tentang iman itu sendiri. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, Naaman yang sakit kusta datang ke Yerusalem untuk disembuhkan. Ia disuruh untuk menenggelamkan diri sebanyak 7 kali di dalam sungai. Naaman berpikir bahwa seandainya untuk kesembuhan dirinya dan hanya melakukan seperti itu, untuk apa jauh-jauh datang ke Yerusalem? Toh di tempatnya pun banyak sungai. Ia membayangkan bahwa proses penyembuhan itu terjadi misalkan sang nabi berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan datang menjamahnya, lalu ia sembuh. Pikiran Naaman ini disadarkan oleh salah satu perwiranya yang mengatakan bahwa seandainya nabi itu menyuruh kamu melakukan hal yang rumit, bolehlah kamu berkeluh kesah, bersungut-sungut. Tetapi ia hanya menyuruhmu untuk menenggelamkan diri sebanyak 7 kali. Apa salahnya untuk dilakukan? Naaman akhirnya melakukan itu dan ia sembuh. Peristiwa ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa iman itu terjadi melalui peristiwa-peristiwa hidup yang biasa, melalui cara-cara yang sederhana, dan juga melalui orang-orang yang mungkin tak terpandang di sekitar kita. Kita dibentuk, kita disayang Tuhan, dicintai Tuhan melalui cara-cara yang sederhana. Yang dibutuhkan adalah percaya bahwa Tuhan pun bekerja melalui hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, melalui hal-hal yang mungkin tidak menarik dan memukau diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa orang-orang yang akan mengalami peristiwa yang ajaib dari iman itu adalah orang-orang sederhana yang menerima
kehidupan ini apa adanya dan juga percaya bahwa hal apapun yang baik yang terjadi dalam hidupnya pasti adalah cara Tuhan mau menyelamatkan dirinya. Sekali lagi Yesus menyebut Naaman orang Syria itu dan juga janda di Sarfat yang mendapatkan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan mengajak kita untuk lebih realistis terhadap kehidupan beriman kita dan jangan berpikir tentang hal yang rumit. Dalam kehidupan menggereja misalkan, sudah ditetapkan berbagai macam ketetapan atau peraturan yang harus kita taati. Sederhana, asalkan kita mengikutinya, tidak ribet baik dalam urusan pembaptisan, urusan perkawinan, maupun hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk ungkapan iman kita. Marilah kita berusaha untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepadanya melalui peristiwa-peristiwa hidup yang biasa, melalui orang-orang biasa, atau orang-orang yang bahkan peristiwa yang bahkan tidak menyenangkan dan membuat kita bahagia di dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua.